Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Halo volunteers, ICA Equip Night akan diadakan pada tanggal 19 Februari di ICA West. Kita akan belajar tentang pertolongan pertama dan keselamatan, keterampilan penting yang sangat berguna bagi setiap volunteer di ICA. Segera daftarkan diri Anda melalui ministry leader masing-masing. Jangan lewatkan kesempatan ini, sampai jumpa. Mission Trip ke Kalimantan akan diadakan pada tanggal 16 hingga 20 Maret. Perjalanan ini hanya untuk pria dengan biaya 5 juta rupiah. Kita akan membangun gereja nomor 91 hingga 93. Jadi para pria daftarkan diri Anda sekarang karena tempat terbatas. Mari bersama selesaikan membangun 100 gedung gereja. Vision Sunday akan segera hadir pada Minggu 23 Februari di ICA West. Masukkan ke dalam kalender Anda. Dan mari kita dengar apa yang akan dilakukan ICA pada tahun 2025. ICA membuka lowongan kerja untuk koordinator anak-anak di ICA West. Posisi ini bersifat paruh waktu untuk membantu koordinasi volunteer serta kegiatan ICA Kids lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kirimkan email kepada kami di hrd@icasby.com. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Saya Anton Hinadi, senang sekali bisa berjumpa kembali di Ibadah Bahasa Indonesia ICA secara online. Kita masih di dalam seri yang sama yaitu Jalan Kebijaksanaan dan topik kita pada pagi hari ini adalah tentang pengampunan. Sesuatu hal yang sangat penting dan mendasar di dalam setiap orang percaya. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi untuk pagi hari ini, untuk kasih setiamu yang begitu besar, yang memampukan kami untuk bersama-sama beribadah, untuk memuji, untuk memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau lembutkan hati setiap kami untuk dapat menerima firman-Mu dan dimeteraikan dalam hati setiap kami. Kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah kekuatan Allah yang menyembuhkan, yang memerdekakan, yang memberikan buah kehidupan yang baik dalam kehidupan kami dan yang akan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Putra-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, ini ada sebuah kisah di mana ada seorang wanita yang parubaya yang sedang berjalan tertati-tati. Ia agak membungkuk tubuhnya sambil melangkah. Ia rupanya sedang memikul tas besar yang berat di punggungnya. Dan ketika tas itu dibuka, ternyata isinya adalah batu. Ada cukup banyak batu di dalam tas tersebut dan setiap batu-batu itu ada tulisan. Tertulis di situ adalah benci, dendam, dan wanita itu ternyata membawa kebencian dan dendam kemanapun ia pergi. Sehingga beban hidupnya menjadi semakin berat. Ia menjadi seseorang yang tidak disukai oleh orang lain karena ia bersikap tidak menyenangkan. Baik dengan perkataannya yang kerap melukai orang lain maupun perbuatannya yang sering membuat orang lain menjadi jengkel. Ya,
Semua itu dikarenakan kepahitan yang sudah berakar di hatinya cukup lama. Ia sendiri juga menyadari bahwa ia tidak mau menjadi orang seperti itu. Namun ia tidak bisa melepaskan beban kebencian atau kepahitan di dalam dirinya, yaitu seperti belenggu yang mengikatnya erat. Ia mau bebas dari semuanya ini, namun ia tidak tahu bagaimana caranya. Kepahitan itu adalah luka yang diakibatkan bisa karena dilecehkan, karena dikhianati, karena direndahkan, atau kehilangan orang yang dicintai. Nah, pada pagi hari ini, apakah ada di antara saudara yang saat ini masih menyimpan batu kebencian atau batu dendam yang memahitkan dan membelenggu hidup saudara? Dan saudara ingin bebas merdeka dari hal itu? Kabar baik bagi hari ini adalah bahwa Allah Bapa melalui Kristus Yesus memberikan jalan keluar yang memberikan kemerdekaan serta kelegaan. Jalan itu namanya pengampunan. Mari kita lihat di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose 3 ayat yang ke-13. Di sini dikatakan bahwa sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dari ayat ini ada 3 hal yang dicatat oleh Rasul Paulus. Yang pertama adalah sabar terhadap orang lain. Arti dalam pengertian yang lain harus bertahan lagi, jangan gampang menyerah terhadap orang lain. Namun kali ini kita tidak membahas ini lebih dalam. Karena sekarang ini kita bicara mengenai hal yang kedua, yaitu pengampunan kepada sesama. Di mana kalau kita memberikan pengampunan itu bicara mengenai 2 hal, 2 arah, yaitu pengampunan terhadap sesama dan juga pengampunan terhadap diri sendiri. Serta berbicara mengenai teladan pengampunan dari Allah. Mari kita bersama-sama lihat mengenai hal yang pertama, yaitu pengampunan kepada sesama. Kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada para muridnya saat berada di bukit setelah mengajarkan doa Bapa kami. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa ada hubungan langsung yang saling mengikat antara surga dengan bumi. Antara Allah Bapa dengan kita. Dan hubungan langsung yang saling mengikat itu namanya pengampunan. Ada rule atau aturan yang berlaku dari ayat ini. Yaitu kita harus mengampuni orang terlebih dahulu, maka Allah Bapa akan mengampuni kita. Bukan sebaliknya. Artinya kita dituntut untuk bertindak terlebih dahulu, untuk melepaskan pengampunan kepada orang lain, maka surga akan bekerja, akan memberikan pengampunan juga kepada kita. Saudara mau diampuni oleh Allah Bapa? Maka saudara harus mengampuni orang terlebih dahulu, orang yang telah melukai saudara. Ada sebuah kisah yaitu 2 orang sahabat. Sebut saja namanya Ben dan Jerry. Mereka adalah teman baik sejak lama. Tapi pada saat mereka kuliah, mereka harus berpisah. Ben tetap di kotanya yang lama, sedangkan Jerry pergi kuliah di kota yang baru. Dan dia setelah selesai kuliah, ia bekerja dan menetap di kota itu. Namun mereka saling berkontak dan saling bertemu ketika Jerry pulang kampung. Jerry adalah anak tunggal dan saat ayahnya meninggal dunia,
maka ia mau membawa ibunya untuk ke kotanya dan tinggal bersamanya dengan dia. Dan tentunya rumah orang tuanya itu hendak dijual. Namun Jerry menginginkan kalau dijual harganya tertentu, maka dia mau memanfaatkan lebih, yaitu mau dibangun beberapa ruko di sana. Lalu diajaklah Ben, teman baiknya itu, dibuat kerjasama untuk rencana tersebut. Jerry keluar modal rumah itu dan mereka sepakat mengenai harganya. Sedangkan Ben adalah modal perizinan dan biaya pembangunannya. Namun 1 minggu kemudian saat proses perizinan itu sedang berjalan dan gambar rencana itu sudah dibuat, Jerry menelpon Ben untuk memberitahu bahwa rumah ibunya sudah dijual kepada orang lain, tanpa memberitahu Ben sebelumnya dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga kesepakatan mereka sebelumnya. Mendengar itu Ben menjadi sangat marah. Ben merasa sangat terluka dan merasa dikhianati. Impiannya sirna dan semua rasa kecewa, sakit, marah serta sedih berkecamuk di dalam dirinya saat itu. Setelah mereka berbicara panjang lebar, akhirnya Ben merelakan dan menyadari bahwa menerima kenyataan bahwa semuanya sudah terjadi. Dan Ben mengambil keputusan untuk mengampuni Jerry, temannya itu. Saat ini apabila saudara diingatkan akan seseorang yang perlu saudara ampuni, lakukanlah pengampunan. Bertemu bila memungkinkan, atau melalui WA, atau saudara doakan apabila tidak bisa dihubungi. Ingat, saudara bila mau diampuni oleh Allah Bapa, maka harus terlebih dahulu mengampuni orang lain. Hal yang kedua juga adalah hal mengenai pengampunan diri sendiri. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan begini, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat ini jelas mengatakan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang bebas dari dosa kecuali Tuhan Yesus. Artinya setiap manusia melakukan kesalahan dan berdosa. Ketika melakukan sebuah kesalahan yang berdampak kepada orang lain dan kesalahan itu membebani atau menghantui diri seseorang dengan rasa bersalah yang membelenggu, cepat datang kepada Tuhan dan mengaku dosa kepadanya. Ada jaminan dari Tuhan karena dikatakan ia setia dan adil. Tuhan pasti akan mengampuni dosa dan menyucikan hati kita kembali. Bukan semakin menjauh dari Tuhan dan memiliki rasa bersalah, rasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan dan itu menghantui terus-menerus. Kalau itu dibiarkan, maka hal itu akan merampas sukacita dan menghilangkan damai sejahtera. Dan bila dibiarkan terus-menerus, akhirnya orang itu akan menjadi tenggelam dan akan menjadi hancur. Saudara, ada jalan keluar yang disediakan oleh Allah Bapa kepada setiap orang percaya untuk menemukan kembali sukacita dan damai. Yaitu dengan mengampuni diri sendiri, dengan datang kepada Allah Bapa melalui Kristus Yesus yang adalah jalan pembebasan dan kemerdekaan. Beberapa tahun yang lalu ada sebuah kisah yang dimuat di media. Ada seorang kakek yang tidak sengaja melindas cucu kesayangannya yang masih berusia 1,5 tahun saat sang kakek memundurkan mobilnya dari garasi rumahnya. Rupanya sang kakek tidak mengetahui bahwa cucunya sedang bermain di belakang mobil itu. Anak itu akhirnya meninggal saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Dan sang kakek sangat terpukul hingga tidak sadarkan diri.
Saat sadar sang kakek meratap dan berulang-ulang kali menyalahkan dirinya bahwa kejadian itu terjadi karena kesalahannya. Rasa bersalah yang begitu besar itu menghantui dirinya. Dan bila tidak diselesaikan, dengan datang kepada Tuhan Yesus akan menjadi beban yang sangat berat sepanjang hidupnya. Dan akan membuat kehidupan orang ini akan menjadi hancur. Mungkin ada di antara saudara saat ini yang masih memikul beban menyalahkan diri sendiri. Beban yang begitu berat yang dipikul setiap hari. Saudara perlu datang kepada Allah Bapa melalui putranya Kristus Yesus. Akui dosa kepada Tuhan dengan jujur dan terima pengampunannya dan berhenti untuk menghukum diri sendiri. Hal yang ketiga adalah teladan pengampunan dari Allah. Dalam Efesus 4 ayat 32, Rasul Paulus mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Kata hendaklah itu bicara mengenai seharusnya. Berlaku ramah kepada orang lain, mengasihi dan mengampuni. Karena Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kita. Allah di dalam Kristus Yesus telah memberikan teladan pengampunan untuk kita. Seharusnya kita juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Kita telah diampuni terlebih dahulu oleh Kristus Yesus, maka seharusnya kita juga mengampuni orang lain. Di dalam sebuah kisah, kalau saudara baca di Injil Matius pasal yang ke-18, dikisahkan ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada rajanya. Dan hamba itu tidak mampu untuk melunaskan hutangnya itu. Sehingga sang raja hendak mau menjual hamba itu beserta keluarganya dan semua harta miliknya untuk dipakai untuk melunasi hutangnya. Namun hamba ini memohon kepada sang raja untuk tidak melakukannya. Sang raja akhirnya timbul belas kasihan dan membebaskan seluruh hutangnya dan akhirnya melepaskan daripada hamba itu dari kewajibannya. Namun saat hamba ini keluar dari istana raja, ia bertemu dengan seorang rekannya yang berhutang 100 dinar kepadanya. Dan ia katakan di Alkitab itu, maka ia langsung mencekik kawannya itu dan meminta hutangnya itu segera dibayarkan kembali. Namun rekannya itu mengatakan memohon kepada hamba ini, "Jangan, kau beri aku waktu untuk aku bisa membayar hutangku." Namun hamba ini tidak mau mendengarkan dan malah memenjarakannya. Ketika sang raja mendengar mengenai hal ini, maka sang raja memanggil kembali hamba itu dan mengatakan bahwa seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena kau memohon kepadaku. Bukankah seharusnya kau mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihanimu? Maka marahlah raja itu dan dia menyerahkan hamba itu kepada para algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutang-hutangnya. Dari kisah ini, kita itulah hamba itu. Dan raja itu adalah Kristus Yesus. Kita yang telah menerima pengampunan dosa dari Kristus Yesus. Kerap kali kita tidak mau mengalah dan mengampuni orang lain. Kita lupa bahwa hutang akibat dosa yang kita lakukan sangat besar. Dan kita tidak sanggup untuk membayarnya. Seharusnya kitalah yang diserahkan kepada algojo-algojo itu. Terjemahan lain adalah tormentor, penyiksa. Dan dimasukkan ke dalam penjara kegelapan yang paling gelap untuk selamanya. Namun oleh kasih-Nya, Ia mengampuni kita.
dengan mati di kayu salib sebagai korban tebusan untuk membayar seluruh dosa kita. Yang tidak pernah kita sanggup untuk membayarnya sendiri. Yesus membayar lunas bagi kita dengan tubuh yang hancur terkoyak dan darah yang tercurah di kayu salib. Seharusnya kita yang digantung di atas kayu salib. Namun Yesus menggantikan kita karena Ia mengasihi kita. Kita ditebus agar kita dihapuskan oleh segala dosa kita. Ia mengampuni kita terlebih dahulu, agar supaya kita juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Jika Allah yang Maha Kudus, yang penuh kasih, yang penuh dengan kesetiaan, mengampuni, bagaimana mungkin kita menolak mengampuni sesama? Saudara, kita bisa mengampuni, itu karena kita telah diampuni terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Tuhan kita telah memberikan sebuah teladan. Memberikan sebuah contoh untuk supaya kita dapat melakukannya. Memang bukan perkara yang mudah, tapi bukan hal yang mustahil. Karena Tuhan kita telah melakukannya terlebih dahulu. Dengan kasih-Nya, dengan pertolongan Roh Kudus-Nya yang diberikan kepada kita, memampukan kita untuk kita juga mengasihi, mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Jadi pada pagi hari ini, firman ini untuk mengingatkan kepada kita, untuk kita hidup di dalam saling mengasihi dengan orang lain, untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Karena kita pun juga bukan manusia yang sempurna. Kita adalah orang yang juga berdosa, yang kerap melakukan kesalahan. Untuk itu kita pun juga, supaya kalau kita mau dosa kita diampuni oleh Bapa di surga, maka kita harus terlebih dahulu mengampuni orang lain. Dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini ada 3 hal yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Yaitu yang pertama, pengampunan kepada sesama. Ingat firman Tuhan, hukum Tuhan. Yang kedua adalah bahwa kita harus mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Bahwa kita harus memberikan pengampunan kepada orang lain. Yang kedua adalah pengampunan kepada diri sendiri. Seringkali kita tidak mampu mengampuni diri sendiri dan itu menjadi belenggu. Membuat hidup seseorang itu menjadi terpenjara dengan rasa salah, beban rasa salah yang akan mengikatnya terus-menerus membuat dia menjadi orang yang menderita. Datang kepada Tuhan, dia selalu membuka dirinya untuk setiap anak-anaknya datang mengaku dosanya, maka dikatakan Allah adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa dan menyucikan hati anak-anaknya. Yang ketiga bicara mengenai teladan pengampunan yang dilakukan dari Allah. Yaitu Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia untuk dia memberikan sebuah teladan pengampunan dosa bagi semua manusia. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Untuk dia memberikan pengampunan, penghapusan dosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan saya akan mengutip sebuah kalimat yang mengatakan seperti ini. Pengampunan bukan tentang melupakan, tetapi memilih untuk tidak lagi diperbudak oleh masa lalu. Saat kita mengampuni, kita melepaskan diri dari beban dan penjara kebencian. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa Surgawi, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk bagaimana kami melihat dan kami merasakan bahwa kasih-Mu yang begitu besar bagi kami dengan Kau memberikan teladan pengampunan melalui Kristus Yesus Putra-Mu yang tunggal. Yang mati bagi kami di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Kau mau Tuhan dengan kuasa-Mu,
Kami pun juga sebagai anak-anak-Mu untuk dapat hidup saling mengasihi satu sama lain, untuk kami saling melepaskan pengampunan kepada sesama yang bersalah kepada kami. Untuk kami juga bisa Tuhan dapat terbebas daripada belenggu, dari rasa bersalah, untuk kami meminta pengampunan diri sendiri. Hanya kepadamu saja, ya Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, bahwa kami menemukan kemerdekaan, kami menemukan kebebasan yang sejati. Karena kasih-Mu Tuhan tidak pernah gagal, dan kasih-Mu senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk kebenaran-Mu pada pagi hari ini bagi kami semua. Hanya di dalam nama Putra-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti ibadah Bahasa Indonesia ICA pada pagi hari ini. Dan saya ajak juga saudara untuk mengikuti kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Halo volunteers, ICA Equip Night akan diadakan pada tanggal 19 Februari di ICA West. Kita akan belajar tentang pertolongan pertama dan keselamatan, keterampilan penting yang sangat berguna bagi setiap volunteer di ICA. Segera daftarkan diri Anda melalui ministry leader masing-masing. Jangan lewatkan kesempatan ini, sampai jumpa. Vision Sunday akan segera hadir pada Minggu 23 Februari di ICA West. Masukkan ke dalam kalender Anda, dan mari kita dengar apa yang akan dilakukan ICA pada tahun 2025. Mission trip ke Kalimantan akan diadakan pada tanggal 16 hingga 20 Maret. Perjalanan ini hanya untuk pria dengan biaya 5 juta rupiah. Kita akan membangun gereja nomor 91 hingga 93. Jadi para pria daftarkan diri Anda sekarang karena tempat terbatas. Mari bersama selesaikan membangun 100 gedung gereja. ICA membuka lowongan kerja untuk koordinator anak-anak di ICA West. Posisi ini bersifat paruh waktu untuk membantu koordinasi volunteer serta kegiatan ICA Kids lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kirimkan email kepada kami di hrd@icasby.com. ICA sedang membuka lowongan untuk full-time office admin. Jam kerjanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, hari Senin sampai Jumat. Bagi Anda yang berminat, silakan email CV Anda ke hrd@icasby.com. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu,
yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.